Ucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas segala limpahan anugerah dan kasih setia yang tak pernah habis kami terima di dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kiranya Kau berkenan atas pujian penyembahan yang kami berikan pada pagi hari ini. Dan Kau berkenan pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan untuk bila doa fajar pada pagi hari ini. Berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Biar nama-Mu saja yang memuliakan dan terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selalu.
Manusia tidak membuat kami berharga, tapi Tuhan terus membuat kami berharga di mata-Mu. Terima kasih buat janji yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kami berucap syukur untuk
pagi hari ini Tuhan, berterima kasih buat pujian penyembahan untuk worship leader, singer, pemain musik yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para imam-imam musik ini lebih lagi dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan, dan terus dalam hidup mereka akan terus timbul pengagungan dan melodi-melodi cinta untuk Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari kami mau buka hati kami Tuhan untuk ditaburi firman-Mu. Biarlah Tuhan, karena kami percaya firman-Mu itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Kami mau duduk diam Tuhan, dan kami berdoa untuk setiap roh ngantuk, roh kemalasan, bahkan setiap roh yang melayang-layang. Tubuh kami ada di sini, tapi pikiran kami melayang-layang, sehingga kami tidak konsentrasi dengan pemberitaan firman Tuhan, sehingga iblis mempunyai kesempatan untuk mencuri firman Tuhan. Sepakat hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hari ini, pagi hari ini duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sama-sama belajar firman Tuhan. Kami percaya semuanya diberkati, baik hamba-Mu yang membawakannya ataupun yang mendengarkannya. Kami akan diberkati. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena hanya Engkau saja yang layak menerimanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari yang sama-sama siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Tetap semangat. Harus semangat ya Bapak Ibu, karena firman Tuhan mengatakan bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan sampai tulang-tulang kita kering karena kurang semangat. Amin. Tetap semangat. Pagi hari ini yang pertama kali saya membawakan firman Tuhan, pastinya saya terima kasih dulu kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kepada saya, dan juga untuk Pak Sansan selaku koordinator DF yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pagi hari ini. Terima kasih Pak. Juga untuk Pak Markus, mohon izin Pak. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu, hari ini adalah tanggal 20 di bulan Agustus. Tanpa terasa kita udah masukin di penghujung bulan Agustus, dan 4 bulan lagi kita akan meninggalkan 2025 dan menuju ke 2026. Kita percaya bahwa setiap pribadi, lepas pribadi, saya percaya bahwa ketika kita meninggalkan tahun 2024, kita masuk ke tahun 2025, kita selalu punya resolusi. Tahun 2025 mau begini, mau punya mobil baru, mau punya rumah baru, usaha berkembang, dan lain-lain, atau mau tambah dekat sama Tuhan, lebih rajin beribadah. Saya percaya setiap kita pasti punya resolusi seperti itu. Dan mungkin hari ini sudah kita mau mengakhiri bulan Agustus, mungkin ada yang sudah semuanya dijawab oleh Tuhan, atau mungkin ada sebagian yang dijawab, ataupun mungkin semuanya tidak dijawab sama Tuhan. Tapi percayalah, tetap tekun berdoa, tetap jangan jemu-jemu berdoa, karena kita tahu bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita, dan doa-doa kita dijawab adalah kedaulatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kita melihat hari-hari ini begitu cepat berlalu Bapak Ibu, gak terasa. Kadang-kadang aja kita sering dengarkan orang bilang, "Duh, cepet hari." Bahkan malah ada orang yang gak tahu tanggal, gak tahu hari, saking mungkin sibuknya, saking cepatnya hari sehingga dia lupa. Tapi pagi hari ini kita mau belajar apa kata firman Tuhan tentang hari-hari. Saya percaya kita semua sering mendengar firman Tuhan ini, sering membacakan, tapi firman Tuhan adalah selalu baru setiap hari. Siapapun yang membawakannya, saya percaya ada sesuatu yang baru yang akan kita terima pagi hari ini. Amin. Kita akan baca di dalam Mazmur 90 ayat 12. Kalau sudah dapat boleh katakan amin. Baru satu yang sudah dapatnya, yang lain belum dapat ya. Saya tunggu. 90 ayat 12. Kita boleh baca sama-sama ya Bapak Ibu setelah mendapatkannya, karena kita tahu bahwa firman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Kalau seandainya saudara Bapak Ibu belum sampai mendengar firman Tuhan, terus gemakan sampai Bapak Ibu benar-benar mendengar. Karena firman Tuhan itu sungguh mengatakan bahwa firman timbul dari pendengaran. Mari kita baca sama-sama kalau sudah mendapatkannya. 3, 2, ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
hingga kami beroleh hati bijaksana. Amin. Firman Tuhan mengatakan di sini adalah ajarlah kami menghitung. Jadi biarlah kita pagi hari ini di sini Bapak Ibu, pagi hari ini firman kita datang kepada Tuhan untuk kita boleh menghitung hari-hari ini sedemikian agar kita beroleh hati bijaksana. Dan kenapa kita harus menghitung hari-hari? Menghitung itu bukan berarti kita hitung-hitung hari-harinya. Bapak Ibu mungkin bisa menghitung. Kalau menghitung, oh gajianku mau datang, ataupun mungkin orang-orang wajah tempo udah datang. Tapi bukan itu Bapak Ibu yang dimaksud di sini. Adalah menghitung, maksudnya adalah mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa beroleh hati bijaksana. Itu yang dimaksud Tuhan untuk kita boleh menghitung hari-hari. Jadi kenapa kita harus menghitung hari-hari Bapak Ibu? Karena di dalam Efesus 5 ayat 16, di sini saya akan bacakan. Efesus 5 ayat 16 mengatakan bahwa pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan hari-harinya yang jahat ya Bapak Ibu, tetapi situasi dan kondisi dunia hari-hari ini yang begitu jahatnya. Kalau kita baca, mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, keadaan manusia pada akhir zaman di sini sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu. Di situ bahwa banyak orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua dan bla 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 bla. Saya percaya hari-hari ini sudah terjadi dalam keadaan dunia ini. Sudah terjadi, mungkin kita juga ada sering mengalami atau mendapati hal-hal keadaan dunia seperti ini. Tapi kita percaya, tadi pujian mengatakan walau dunia bergoncang, kita tetap punya Allah yang hidup. Amin. Jadi apapun keadaan dunia hari-hari ini, saya berharap, saya berdoa kita tetap melekat sama Tuhan. Kita tetap intim dengan Tuhan, bahwa hidup kita terus jangan pernah sedikit pun bergeser daripada kasih karunia Tuhan. Terus intim melekat dengan Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu, keadaan dunia yang seperti ini bisa akan membuat atau menarik kita ke bawah arus. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat akan firman Tuhan. Jadi biarlah kita untuk mempergunakan hari-hari dengan sebaik-baiknya ini. Karena kita tahu, kalau kita tahu, sadar bahwa hari-hari ini demikian jahat, mari kita melekat sama Tuhan. Kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah ibadah yang hari Minggu, ibadah FA, doa fajar seperti ini cukup? Tidak cukup Bapak Ibu, tidak cukup. Bapak Ibu di rumah harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus punya mezbah doa, kita harus punya mezbah keluarga dengan Tuhan. Karena itu adalah dasar daripada segala sesuatu untuk mendatangkan kekuatan buat kita untuk menghadapi hari-hari ke depan. Kita tahu bahwa hari-hari ini tidak bertambah baik. Kalau kita melihat berita-berita, kita melihat bahwa kadang-kadang mengerikan Bapak Ibu. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan, mungkin buat para pengusaha membuat kita kadang-kadang, wah kok gini ya, wah kok gini ya, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tetapi ketika kita melekat dengan Tuhan, walau dunia bergoncang, sekali lagi kita punya tetap Allah yang besar, Allah yang sanggup menyediakan jauh daripada apa yang kita butuhkan dan pikirkan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah kalau kita tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat, marilah kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Kita untuk tetap melekat kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita terus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Terus setiap hari kita punya waktu jam doa kepada Tuhan. Mungkin tidak seberapa, mungkin cuma berapa menit, tapi punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga ketika apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita nggak gampang jadi orang Kristen kagetan. Ketika ada gini dikit, aduh, kemudian kita khawatir. Firman Tuhan bilang bahwa kekhawatiran tidak menambah sehasta dalam hidupmu. Jadi apapun yang terjadi
terjadi di dunia hari-hari ini, kegoncangan apapun, pergumulan apapun dalam hidup Bapak Ibu, tetap melekat kepada Tuhan yang pertama kuncinya. Melekat dan terus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Terus melekat dan melekat, hidup didasari dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Amin Bapak Ibu. Yang kedua adalah kenapa kita harus menghitung hari-hari sedemikian, supaya kita dapat bijaksana, supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Yang kedua adalah dalam Yakobus 4 ayat 14b ya Bapak Ibu, saya akan bacakan. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya ulangi ya Bapak Ibu, hidup kita ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya kadang-kadang kalau membaca firman ini, kadang-kadang saya itu ngeri sendiri loh Bapak Ibu, bahwa betapa fananya kita ini Bapak Ibu, betapa fananya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin ataupun kita punya teman atau sahabat atau orang-orang terkasih, kita sering mendengar bahwa ketika baru saja kemarin kita ngobrol ataupun baru berapa jam lalu kita ngobrol, tiba-tiba kita dengar kabar, dia sakit ataupun dia dipanggil Tuhan. Kadang-kadang kita nggak tahu Bapak Ibu, dan itu kadang-kadang membuat shock. Dan ini yang pernah saya alami dalam hidup saya Bapak Ibu, sampai saat ini istilahnya membawa luka yang begitu dalam hati saya. Ketika tahun 2007 anak saya dipanggil Tuhan, tahun 2007 usia 25 tahun. Jam 12 dia merasa gak enak dan dia sakit. Waktu itu 2007, terus terang kondisi saya masih sangat-sangat di bawah begitu. Jadi kami bawa ke dokter Sutomo waktu itu. Saya bawa jam 12 malam, jam 4 dipanggil Tuhan. Itu buat saya rasanya menyesal yang tak terhinggakan, dan sampai hari ini pun kalau saya ingat, saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk anak saya. Saya belum bisa melakukan banyak hal untuk menolong anak saya saat itu. Hari itu kadang-kadang kalau saya ingat, saya suka sedih gitu. Tetapi yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu hari-hari ini, kadang-kadang hidup proses itu membawa satu pengalaman buat kita semua. Hari-hari ini kalau kita masih punya keluarga yang komplit, kita punya teman yang dekat, kita punya apapun ataupun orang-orang terkasih, mari Bapak Ibu kita pergunakan waktu-waktu yang ada untuk mengasihi. Jangan karena ada slack sedikit atau kemarahan sedikit langsung timbul kekecewaan, kepahitan, kita bawa sampai berlarut-larut. Sedangkan kita tahu 5 menit ke depan kita nggak tahu. Jangan sampai itu ada penyesalan nanti ke depan. Tapi biarlah kita boleh mempergunakan waktu-waktu itu sedemikian dengan melekat dengan Tuhan. Bahkan kita terus berbuat kebaikan kepada orang-orang terdekat kita, kepada teman-teman kita. Kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa kalau kita berbuat baik itu selalu makai, selalu uang. Tidak juga Bapak Ibu. Ketika kita melakukan, ada teman kita, sudah lama nggak datang, kita bisa kontak dia, kenapa nggak datang. Ketika teman kita ada masalah, kita mendoakan. Saya percaya itu adalah sesuatu yang Tuhan disukakan lewat kehidupan kita. Ada teman yang ada bermasalah, yuk kita jadi pendamai. Saya percaya ada bermasalah, yuk kita jadi pendamai. Saya percaya kepada kita. Kenapa kita harus menghitung hari-hari supaya kita dapat beroleh hati yang bijaksana? Mari melekat dengan Tuhan, hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan pernah bergeser sedikit pun dengan Tuhan. Yang kedua adalah mari kita menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kita kadang-kadang itu Bapak Ibu menyenangkan orang, menyenangkan Tuhan itu beda. Kadang-kadang kita berbohong kepada orang, kepada teman atau kepada orang-orang terkasih kita supaya menyenangkan dia. Tetapi Bapak Ibu harus tahu, itu Tuhan adalah mendukakan Tuhan. Tapi kita mau dalam sikap, apalagi kita sebagai pendoa-pendoa seperti ini, yuk kita hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang dikatakan manusia, selama jalan kita lurus, selama kita tetap fokus kepada Tuhan, tetap bahwa kita punya komitmen, saya menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan meninggikan kita. Jadi sekali lagi sadari bahwa
hidup ini hanya sementara Bapak Ibu. Mari kita tetap mempergunakan hari-hari dengan bijaksana. Kita mempergunakan waktu untuk terus melekat dengan Tuhan, terus menyukakan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan berkati. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan mengerjakan firman-Mu dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan itu yang akan mengerjakan dalam hidup kami, akan menjadi remah dalam hidup kami sampai menjadi daging, dan kami terus akan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Sansan selaku koordinator DF, berkati dalam keluarganya, dalam rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, bahkan anak-anaknya. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan membuatnya berhasil. Bahkan untuk kesehatan yang sempurna Engkau berikan kepada keluarganya Bapa, sampai kepada keluarga besarnya. Anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan terus akan melimpah-limpah dalam kehidupannya. Bahkan kami berdoa untuk apapun yang jadi pergumulan persoalannya, Allah akan memberikan dengan sempurna dan utuh. Demikian juga doa yang sama bagi kami semua Tuhan yang ada di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, persoalan kami, bahkan kesehatan, ekonomi, rumah tangga, apapun Tuhan yang menjadi kerinduan kami sekali lagi kami percaya bahwa Engkau Allah Jehovah El Shaddai, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup sekali lagi memberikan jauh daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya doa fajar di tempat ini semakin hari Tuhan akan tambahkan jiwa, sehingga akan banyak orang-orang yang suka berdoa, sehingga akan banyak orang-orang yang terus Tuhan terbeban untuk menjadi penjaga keluarga, penjaga kota, bahkan sampai kepada bangsa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Mari bagi begini, yuk kita saling doakan kanan kiri kita ya. Haleluya. Ya, kanan kiri kita, kiri dulu pada kanan ya. Pegang perut aja. Ya, yuk. Yuk, mari kita berdoa. Bapak yang selanjutnya untuk pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini, kita berdoa untuk bangsa dan kota kita Surabaya. Kita berdoa untuk gereja kita, gereja Betani Indonesia, dan yang terakhir kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak yang kudus, berkati bangsa kami, berkati kota kami Surabaya. Doa keamanan, kedamaian, semakin luar biasa untuk bangsa kota kami. Biar semua kebaikan, kesejahteraan, dan rakyat bangsa kota kami Surabaya. Juga berkati gereja-gereja Betani Indonesia di mana gereja dikuatkan, kami jemaatnya memuji jiwa dan bahkan Bapak Kepala Setiap kita asuhan saudara Bapak kami tempat ini Bapak ini kita berangkat ke bawah kesehatan mengaji bermanfaat untuk membangun macam-macam cara luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus berkat setiap anak kami yang ada saat ini. Apapun yang dimulai, apapun yang masalah soal mereka, kami yang tidak percaya Tuhan kau berikan hidup kami dengan jalan pada setiap masalah mereka sebab kami yang tidak percaya Tuhan apapun yang kami kerjakan sebab kami bisa memberikan buat orang lain dan puji nama Tuhan luar biasa.
Kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang selalu baru yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Tuhan, Kau izinkan kami untuk kami bisa bersekutu dengan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu atas berkat firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menghargai waktu-waktu kami yang ada Tuhan, supaya kami dapat melakukan menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan, menyenangkan, menyukakan hati-Mu, bahkan menjadi berkat banyak orang Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, bahkan bimbing kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami mempergunakan waktu kami yang ada Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, untuk selalu menjadi perkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami. Kau berkati hamba-Mu Bu Imelda yang sudah menyampaikan kepada firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih-lebih lagi menjadi alat yang luar biasa. Dengan kesehatan yang Kau berikan akan dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi orang lain. Kami yakin kami percaya Tuhan, firman-Mu juga menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau sertai kami, Kau tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang apapun juga. Dan biarlah di pagi hari ini Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang dicurahkan melalui Roh Tunggal Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita semua. Berkat damai, sejahtera, sukacita dicurahkan Tuhan pada pagi hari ini. Kita terima berkat itu, kita nikmati berkat itu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat pada pagi hari ini, mari sama-sama katakan, jadilah berkat dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Hari-hari Tuhan berkati. Terima kasih.